Kembali di Kompas Siang, Saudara, kasus penganiayaan David oleh anak ex pejabat pajak Mario Dandi terus bergulir. Terbaru, kekasih Mario, AG, diduga terlibat penganiayaan dan ditetapkan menjadi pelaku. Sementara itu, polisi mengubah konstruksi pasal untuk menjerat dua tersangka lain. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku. Kekasih anak ex pejabat pajak Mario Dandi kini tak lagi berstatus saksi tetapi menjadi pelaku penganiayaan. Naiknya status AG berdasarkan temuan baru kepolisian dari rekaman video dan keterangan saksi. AG terancam mendapat hukuman, tetapi hal ini masih dikaji lebih lanjut oleh ahli pidana. Pasalnya, AG masih tergolong anak di bawah umur. Pemerhati anak Retno Listiarti menyayangkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terkesan lamban merespons kasus ini. Padahal ada dua anak yang terlibat di dalamnya. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia ini menyoroti hak pendidikan AG yang kini berkonflik dengan hukum. Ya, AG ini sempat mau dikeluarkan dari sekolah kan waktu itu ya. Nah waktu itu dia masih berstatus saksi. Jangankan berstatus saksi, berstatus kemudian anak berkonflik dengan hukum pun, pendidikannya AG ini mesti tetap dipenuhi oleh sekolah dan tidak boleh dikeluarkan gitu. Jadi ini hal yang proses hukum ini harusnya dihormati juga oleh sekolah, dan ini juga menurut saya momentum mendidik sekolah, jangan main keluarin anak gitu ya ketika dia berhadapan dengan hukum atau berkonflik, malah terutama berkonflik dengan hukum. Ini biasanya main keluarkan saja. Nah ini kan harusnya juga menjadi momentum mengedukasi sekolah-sekolah untuk berdiri di atas aturan. Soal penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor, semakin menerang. Polisi bilang awalnya para pelaku penganiayaan David tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tetapi berdasarkan bukti digital, polisi memastikan perencanaan menganiaya David sudah dilakukan sejak awal. Polisi juga menyoroti perilaku dan perkataan sadis Mario saat menganiaya korban. Pukulan ke arah kepala, ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick, ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya, ataupun tendangan bebas, ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Atas temuan ini, polisi menemukan adanya unsur niat jahat dari tersangka Mario Dandi. Sehingga polisi menjerat Mario Dandi dengan pasal baru mengenai penganiayaan berat dan penganiayaan terencana. Yang semula ancaman hukuman 5 tahun penjara, kini diperberat menjadi 12 tahun. Perubahan penerapan pasal juga menjerat tersangka lain, Shane, yang merupakan teman Dandi. Di tengah penantian keluarga atas keadilan, kondisi David Ozora dikabarkan sudah semakin baik. Hal ini diungkap Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor, Yakut Kholil Qomas. Ya alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Ya, kita mohon doa aja teman-teman wartawan ini, media semua, doakan David biar cepat membaik. Gitu aja. Apa? Enggak, kita pasti akan terus memantau kasus ini, memastikan bahwa ini ditangani dengan proses seadil-adilnya. Dan ini urusannya adalah urusan kriminal, ya, tidak ada urusan lain di luar itu. Berarti ya. mengupayakan proses hukum berjalan dengan sesuai, ya, Pak? Kita akan pastikan proses hukum akan berjalan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ya, keluarga juga menyatakan tidak ada lagi damai, semua akan diserahkan ke pengadilan meskipun perilakunya dimaafkan. Keluarga korban kini menanti keadilan atas penganiayaan keji
yang membuat David terbaring di rumah sakit hingga kini. Oleh karena itu, Ketua GP Ansor, Yakut Khalil Qomas menegaskan akan memastikan kasus penganiayaan David ditangani secara adil. Tim Liputan, Kompas TV.